Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau memulai ibadah family ministry. Kami mengundang Engkau ya Tuhan Yesus untuk memimpin ibadah family ministry, supaya family ministry ini dalam pimpinan Tuhan Yesus, sehingga ibadah ini benar-benar ibadah yang menyenangkan Tuhan, ibadah yang dapat memberkati semua yang kami dapat mengikuti ibadah. Kami juga dapat memberkati mereka yang menonton YouTube. Engkau Rapi hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau Rapi yang menyampaikan puji-pujian, juga doa syafaat, juga Engkau Rapi kami semua, biar kami semua dapat beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat merenungkan dan melakukan firman-Mu, supaya hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dan syukuri. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada berdiri menghadap matamu Bapa, semua kata anugerah-Mu yang bersamakanku hidup dalam segala limpahan. Tuhan, semakin hari
dengan sungguh-sungguh maka jiwaku, maka jiwaku sungguh besar. Kami serahkan pada hamba. Ya, silakan waktu dan tempat, Mr. God bless you. Haleluya. Selamat sore dalam kasih dalam Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa bahwa sore hari ini kami bisa berkumpul di Zoom ini Bapa karena anugerah-Mu Bapa. Sebelum hamba-Mu Bapa memuliakan Tuhan, sebelum ampunin kami kesalahan kami Bapa. Kalau kami ada dosa, ada kesalahan pun Kau ampunin Bapa. Kau berkatilah anak-anak-Mu di dalam Zoom ini Bapa. Biarlah Kau bicara pada hamba-Mu, men-sharingkan firman-Mu, biar menguatkan anak-anak-Mu yang hadir Bapa ini. Biar ini menjadi remah malam sore hari ini Bapa yang Kau akan bicara kepada hamba-Mu Bapa. Untuk menguatkan anak-anak-Mu Bapa, Kau bicaralah kepada hamba-Mu Bapa, menguatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua sore hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudara dalam kasih dalam Tuhan. Sore hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan, sikap hati mencari Tuhan dengan berdoa. Sikap hati mencari Tuhan dengan berdoa. Hanya bisa berdoa dan kita bisa mencari Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bisa cari Tuhan. Tuhan ada di tempat kita, di hati kita. Asal kita setiap hari cari Dia. Bukannya waktu perlu cari, waktu susah cari. Setiap hari harus cari Tuhan. Karena kita punya napas semua tuh dari hidup kita dan Tuhan. Amin. Ya. Saya akan sharing firman Tuhan di Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ungkapan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara, berdoa harusnya menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita. Lebih dari segalanya pekerjaan. Doa nomor 1, saudara. Karena semua adalah milik Tuhan. Kalau kita mengaktifkan Tuhan dulu, saudara, dari awal kita aktifkan Tuhan, honor Him first, cari dahulu Dia Tuhan. Semua Tuhan akan jalankan semua dengan baik. Tetapi, kalau kita bangun pagi yang dicari HP, melihatkan YouTube, lihatin WhatsApp yang berita-berita, kita nggak cari Tuhan. Kecuali saudara bangun pagi membaca renungan firman Tuhan. Yes, it's good. Dahului dulu Tuhan. Apapun pekerjaan kita juga, aktivitas, dahului dulu Tuhan. Sebab segala pekerjaan aktivitas yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan berdoa adalah satu pekerjaan aktivitas yang berdampak kekalahan.
kekalahan. Doa adalah berdampak kekalahan, saudara. Doa bukan hanya bicara tentang setumpuk permohonan dan permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, atau sikap tubuh kita saat berdoa, tetapi yang terutama sekali adalah sikap hati kita saat mencari Tuhan. Amin, saudara. Doa bukan hanya bicara tentang setumpuk permohonan, saudara, permintaan, bukan. Yang kita sampaikan kepada Tuhan, sikap tubuh kita saat berdoa, sikap tubuh kita lalu kita berdoa. Tetapi yang terutama sekali adalah sikap hati kita saat mencari Tuhan. Semua balik lagi dari hati kita. Kalau kita benar-benar cari Tuhan, saudara, Tuhan ada sama kita. Dia ada di hati kita, saudara. Dia nggak kemana-mana. Masa kita mau cari. Tapi kalau kita hari ini cari, besok enggak, lusa cari, cannot do. Every day, tiap hari, kita tiap hari makan sarapan, makan lunch, makan dinner, 3 kali. Sama. Kita bangun pagi bersyukur kepada Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, yang ciptakan kita semua itu Tuhan. Cari dia dulu, saudara. Aktivitas pun, pekerjaan semua, cari dia dulu, saudara. Bahkan dikatakan sikap hati mencari Tuhan dengan doa. Kita kalau dekat sama Tuhan, tiap hari kita berdoa, Tuhan ada sama kita, di hati kita. Tapi kalau kita nggak doa, mau cari siapa? Mengandalkan manusia. Manusia akan kecewa. Kita kalau nggak cari Tuhan, sudah tiap hari kalau bangun, ini kita punya brain, Pak, di wash brain. Nah ini yang wash brain jadi negatif. Dari negatif jadi pembawaannya emosional. Pembawaan emosional ngomongnya marah, jadi pembawaan marah. Pembawaan marah dari pagi sampai siang sampai malam, pembawaan kita nggak ada sejahtera, nggak ada peace, nggak ada ketenangan. Apapun pun kita kerjakan juga nggak tenang. No peace. Kenapa? Karena kita nggak taruh Tuhan di sini. Amin. Jesus is my shepherd. Dia adalah gembalaku. Katakan itu pagi-pagi bangun tidur. Jesus is my shepherd. Dia adalah gembalaku. Kita katakan tiap pagi bangun tidur. Panggil nama Yesus. Kemanapun juga panggil nama Yesus. Apapun kita punya aktivitas kerjaan, panggil nama Tuhan. Kita dimanapun, saudara, di mobil maupun doa, panggil nama Tuhan. Semua akan jalan dengan smooth, dengan baik, dengan lancar. Kenapa? Dia dulu. Amin, Tuhan. Saudara, saya mau kasih ada sedikit saksian, saudara. Kurang lebih 2 minggu lalu, nggak salah, saudara, ya. Saya sama saya punya orang, kita berangkat ke Medan. Nah, sebelum tanggal 16 Agustus kemarin, saudara, ya. Jadi saya hari Seninnya berangkat ke Medan sama saya punya orang kantor, berangkat Medan sore, hari Senin. Biasanya saya kalau berangkat suka hari Rebo, gitu ya. Ini kali saya berangkat Senin, kenapa? Karena hari Sabtunya tanggal 16 sama 17 kan libur Agustus. Itu ada family camp. Kita punya di daerah Bogor, Sukabumi. Kita punya gereja PDAMS. Jadi saya mesti ke Sapa, saya panitia juga, jadi kita mesti ke sana semua. Jadi singkat cerita, saudara, saya berangkat hari Senin sore ke Medan sama saya punya orang. Oke, udah sampai. Selasa pagi saya bangun tidur, bangun kita makan breakfast. Saya kalau makan breakfast tidak suka bawa handphone, saya taruh handphone di kamar supaya nyanyi lagu-lagu rohani. Habis saya berdoa gitu, saya pergi ke bawah makan breakfast sama saya punya orang ini, staff saya. Habis makan udah saya ke kamar, ke atas, dia mandi-mandi, dia pergi ke pasar, ke market, saudara. Ke market. Saya belum ke market, dia pergi ke market dulu. Ya, pagi-pagi jam 11 sampai jam 12 dia berangkat ke market. Saudara, saya lakukan doa dulu, saudara. Saya berdoa, saya habis mandi-mandi, saya kelar, baru saya pergi ke market. Di situ sudah saya telepon sama saya punya staff.
Gimana you? Oke, kita ketemu di sini, kita makan siang dulu di Tip Top. Oke, dia makan sama saya. Terus saya lihat saudara, mukanya dia kecil. Dia bilang, kenapa? Kok mukanya kok terlalu kayak kecil, kenapa? Kayak nggak ada semangat. Dia bilang sama saya, dia panggil saya uncle. Uncle, saya pergi ke toko ini satu orang ini nggak mau lihat koper, nggak mau buka tas, dia bilang. Marketnya lagi begini, oke. Pergi ke langganan satu lagi yang suka belanjanya besar, dia juga kurang mood, dia bilang. Oke. Masih ini, oke. Ketiga dia pergi ke langganan satu lagi, ada di Bangkok orangnya. Keempat langganan dia pergi lagi, ada di Jakarta. Oke. Dia kita sama saya semua, atau saya lagi makan ini. Saya ketawa aja, lah apa-apa. Tenang aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin, tenang. Saya bilang sama dia, sabar. Saya nggak pernah, oh kenapa begini, udah. Dia yang kecil hatinya, kenapa? Karena dia mau usaha untuk menjual barang. Ya, terus saya sama dia pergi ke tempat langganan, satu, terus baru katanya papi baru pulang. Oke, dia bilang mana kakaknya perempuan dipanggil, udah ngobrol. Dia bilang, Rat, marketnya pasaran kayak begini, parah, gini-gini. Ya nggak apa-apa, mami jangan paksa, jangan apa-apa, next time aja. Tapi nggak apa-apa, Pak Rat, saya mau lihat aja contoh. Kalau saya ada tertarik ya, saya nggak apa-apa, mami lihat aja, jangan paksa. Saya bilang jangan paksa pokoknya. Dia lihat contoh, tapi moodnya kurang, nggak ada moodnya gitu ya. Bilang, mami jangan, nggak apa-apa kan Rat, nggak apa-apa mami, nanti lain kali aja, jangan dipikirin, udah. Singkat cerita, orang saya pergi ke tempat satu langganan lagi di depan, terus saya juga ya ngalamin ke sana. Di situ saudara terjadi apa? Langganan dia contoh, dia pesan barang, saudara. Oke, dia lihat barang, habis dia lihat barang begitu saudara, dia pesan satu kembang, dia lihat lagi, oke ini besok saya kasih tahu ya, iya oke. Kita keluar dari situ saudara, kita telepon ke satu langganan, ya. Kita telepon, dia bilang oke, 2 menit saya telepon balik. Dia telepon balik, datang sekarang. Dia bilang. Saya ke sana sama saya punya staff. Saudara, apa yang terjadi saudara? Inilah saya katakan, doa itu nomor 1 jika pati. Dan kita harus punya iman, positive thinking. Saudara, di situ kita buka koper saudara. 15 corak dia bisa belanja saudara. 15 kembang, itu kurang lebih 500 juta. Kurang lebih 500 juta satu langganan belanja saudara. Itu yang saya katakan, doa nomor 1. Ya, begitu. Dan kita jangan bersungut-sungut. Smile, ketawa, bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan udah beri kita berkat. Setiap hari kita dikasih berkat. Maka itu kita jangan bersungut-sungut. Hari ini langganan nggak belanja, nggak apa-apa, bersuka cita. Ada baiknya semua. Ya. Baru dia mulai semangat sudah, mulai ketawa. Itu. Tapi saya tiap hari berdoa. Doa yang menolong kita semua itu doa. Di aktivitas kita maka mau kerja apapun, doa dulu yang didoakan dulu. Honor him first. Baru kita ambil step aktivitas. Kita bangun pagi cuman berdoa sebentar, mandi cepet-cepet pergi ke cari langganan. Dulu. Berdoa, baca firman Tuhan dulu. Biar kita mengerti apapun. Makanya itu saudara, makin kita banyak baca firman Tuhan, makin kita tuh berubah. Kita emosional, nggak ada emosional, kita kerjanya juga tenang, semuanya tenang, karena kita sudah tahu Tuhan akan kasih lebih baik. Maka itu saudara, staf-staf saya di kantor, maupun yang ikut tambah saya tahu dia, bahwa saya kalau pergi sama Rat ini, nggak pernah pressure tuh nggak pernah tekan. Gimana, saya telepon, nggak pernah, saya nggak suka telepon. Saya lepas, serahin semua ke Tuhan. Jadi mereka tuh bekerja dengan senang hati. Coba kalau saya telepon, lu gimana? Oh saya di tokonya ini, gimana belanja nggak dia? Oh dia nggak belanja pak, gini. Oh oke nggak apa-apa. Yang lainnya bagaimana? Saya nggak pernah begitu, diam, lepas. Kenapa? Karena saya udah belajar firman Tuhan. Bersyukurlah apa yang kita udah dapat. Bersyukurlah yang apa Tuhan udah kasih. Amin. Jadi mereka itu kerja dengan tenang. Dia tahu bahwa Paras nggak akan telepon saya, nggak bakal tanya-tanya. Oh ini bagaimana, enggak. Dia kalau ada apa-apa telepon sendiri.
Itu. Maka dia katakan, doa tidak selalu melepaskan kita dari masalah. Doa tidak selalu melepaskan kita dari masalah, tetapi doa tetap memberi kita kekuatan. Amin, saudara. Doa memberi kita kekuatan. Makanya dari kekuatan itu, saudara, kita lagi jalan semua. Hanya bisa di doa. Cari Yesusnya tiap hari. Taruh di hati kita. Amin, saudara. Untuk menghadapi masalah itu, Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan penderitaan. Tetapi berkat doa, dia dapat melalui dengan hati teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapa yang di surga. Amin, saudara. Doa itu yang melalui kita dari hati teguh dalam penyerahan diri kepada Allah Bapa yang di surga, saudara. Maka itu, saudara, jangan khawatir apapun juga, saudara. Jangan takut, saudara. Karena kita punya Bapa yang luar biasa yang di surga. Dia yang mimpin kita semua. Doa benar-benar mendorong kita fokus kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan kepadanya kita. Amin, saudara. Doa yang benar-benar mendorong kita, saudara, fokus kepada Tuhan. Bukannya kita, saudara, berjam-jaman nonton YouTube, ya kan? Terus jam-jam bernonton YouTube, terus kita mengantuk, sampai capek, sampai kita tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena kita berjam-jam nonton YouTube, yang dilihat YouTube itu apa? Capek, ngantuk, nggak berdoa, salah siapa? Makanya waktu kita ada kesempatan waktu, doa sama Tuhan. Kalau kita udah berdoa sama Tuhan, udah kita doa, udah berdoa, saudara mau apa terserah. Tapi honor him dulu, dia dulu, saudara. Kalau saya udah baca firman Tuhan, saya udah baca renungan, saya mau apa, baru saya mau buka HP, mau buka apa, itu terserah. Tapi cari dulu dia dulu, saudara. Honor him first. No. Kalau kita nggak cari Tuhan, mau cari siapa lagi, saudara? Keadaan begini, ekonomi, ada demo-demo, hanya kita bisa apa? Doa, cukup. Doa itu kuatin kita. Doa nomor satu. Tuhan akan lindungin kita. Karena Tuhan tahu dari isi hati kita. Kita setiap hari cari dia. Maka sikap hati mencari Tuhan dengan doa. Sikap hati kita tuh mencari Tuhan tuh dengan doa, saudara. Kalau nggak ada doa, nggak bisa apa-apa, saudara. Amin, saudara. Saudara, di satu Tesalonika 5 ayat 17 ayat 18. 1 Tesalonika 5 17 ayat 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Doa membuat kita tetap kuat dalam kemenangan. Banyak orang jatuh dan gagal karena tidak berdoa. Banyak itu, saudara, yang terjadi. Kenapa? Karena dia gagal. Gagal kenapa? Tidak berdoa. Amin, saudara. Kita harus tiap hari berdoa, saudara. Ada teman saya satu, saudara, orang India, saudara. Dia waktu dalam keadaan COVID, saudara. Waktu keadaan COVID, pasar marketnya lagi kayak begini, saudara. Dia udah mulai kesel, udah mulai jenuh. Datang ke saya, saudara. Dia udah nggak mau kerja tekstil gitu. Udah kesel, katanya udah males kayaknya kayak begitu, saudara. Saya bilang, kenapa? Dia udah mau cari haluan lain, saudara. Haluan apa dia lagi cari, saudara?
Dia buka di PIK, saudara, dia ambil berapa ruko, atau 4 atau 6 ruko, saya nggak tahu PIK yang dia buka di PIK itu, dia buka play and pause, saudara. Play and pause itu game-game, saudara. Yang anak-anak muda suka main game, ini ya, saudara. Dia bikin sampai berapa lantai, saudara. Oke? Sebelum dia buka itu, dia panggil tim kita suruh doa. Kita doa di situ, saudara. Kita doa buat dia. Kita doa, ya, dibuka, dia mulai jalan, saudara. Tanya, bagaimana? How's everything with you? Bagus. Ya, oke, uncle, jalanlah begini, begitu, ya, saudara. Akhirnya kelamaan, saudara, doesn't work. Tidak bekerja. Kenapa, saudara? Pengalaman dia tuh bukan di play and pause. Bukan di mainan itu. Pengalaman dia di tekstil. Cuman gara-gara COVID itu, saudara, dia mungkin udah mulai kesel, jenuh, gara-gara masalah COVID, jadi dia cari ganti haluan. Akhirnya terjadi apa, saudara? Dia balik ke tempat saya lagi, ngobrol sama saya, kita didoain, saudara, kita doain sama dia balik ke tekstil. Akhirnya apa, saudara? Itu barang-barang yang di play and pause itu, ada AC, ada apa, semua dijual sama dia. Dijual udah nggak tahu berapa banyak dia yang dia udah invest, dapatnya juga kurang apa, jadi mau ditutup, saudara. Ya. Sekarang terjadi apa, saudara? Dia di tekstil ini dia balik lagi, kita doain sama dia, Tuhan tolong sama dia. Saudara, hari ini orang itu, saudara, makin naik, saudara. Makin naik, makin maju, saudara. Tadi saya bicara sama dia hari ini. Besok dia mau datang ke sini, saudara, mau didoain, mau terima kasih sama Tuhan bahwa apa yang dia punya tanggungan yang dia ada pinjam sama orang, saudara, untuk play and pause itu, dia udah kembaliin semua. Dari mana? Dari balik lagi ke tekstil lagi, yang dia punya kerjaan. Nah itu. Orang kalau nggak ngerti itu tanya sama Tuhan dulu, apa yang mesti jalanin. Jangan cepet-cepet cari arah yang lain, yang belum kita ngerti. Jangan ikut-ikutan orang. Akhirnya, saudara, dia balik lagi ke tekstil. Sekarang, saudara, dia mulai tenang. Apa yang dia punya pinjaman uang dari orang itu semuanya beres. Dia bilang, Mas Serat, saya kepengen pergi sekarang holiday. Karena saya udah tenang. Puji Tuhan. Dia bilang, sebelum kamu pergi itu, besok hari Rebo ada doa, datang ke sini dulu. Kita mau doain dulu, kita mengucap terima kasih sama Tuhan. Waktu kamu balik ke tekstil, kita doain juga sama kamu. Sekarang kita terima kasih sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Yang Tuhan udah buka pintu buat kamu. Sekarang kamu udah tenang, udah nggak ada beban. Lagi jalan dengan baik. Tapi jangan lupa, doa, honor Him first, cari Tuhan dulu. Makanya itu kan nomor 1 yang kita mesti cari itu Tuhan dulu. Jangan pakai kekuatan kita. Jangan pakai kepintaran kita. Mintalah sama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kita. Dan kita harus setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita berterima kasih sama Tuhan, Tuhan senang. Nah, ini orang, saudara, teman saya yang sudah dipulihkan kembali. Kita akan doa lagi, mengucap terima kasih sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu senang. Maka itu kita harus keep intim sama Tuhan setiap hari. Berdoa, syukur, dan sikap hati mencari Tuhan dengan doa. Sikap hati kita mencari Tuhan dengan berdoa. Setiap hari yang kita harus lakukan itu. Kita akan nanti jalannya, Tuhan yang buka jalan. Serahin semua kepada Dia. Apapun juga aktivitas, serahin ke Tuhan dulu. Baru kita ambil. Amin, saudara. Saya nggak panjang lebar malam hari ini, sore ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita, yang saya kasihkan sikap hati kita mencari Tuhan dengan doa. Tuhan memberkati. Ya, sebelumnya akan tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau, Bapa, yang Kau sharingkan firman-Mu, Bapa, dengan sikap hati kita mencari Tuhan. Doa, Bapa, biarlah firman ini kami tanam di hati kami, Bapa, biarlah kami mendoakan honor you first, Father. Karena semua adalah milik Engkau, Bapa. Kami hanya bisa berdoa, tapi kami yakin Kau akan dengar doa-doa anak-anak benar, Bapa. Maka itu, Bapa, Kau akan buka semua jalan, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hanya syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Ya, thank you very much, Mr. Rat. Ya, hari ini kita dapat tema ya, sikap hati berdoa mencari Tuhan Yesus ya. Kita bangun pagi, apa yang kita cari ya? Minum kopi dulu atau cari handphone dulu nih? Biasanya cari handphone dulu ya. Harusnya kita cari Tuhan dulu ya. Di Matius 7 ayat 7 ya. Minta maka engkau akan diberi, cari maka engkau akan mendapat ya. Ketoklah pintu hati Tuhan ya, supaya berkat itu dicurahkan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya. Kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu Maha tahu ya segala kebutuhan, keperluan kita ya. Dia akan cukupkan, bahkan dia akan limpahkan berkat asal kita terus mencari dia. Amin ya, jangan cari kesukaan ya, jangan cari pikiran ini semuanya. Wah, ini dagang sepi, ini gimana supaya rame. Jangan, cari dulu sumbernya. Karena Tuhan Yesus itu owner ya, dia owner, pemilik. Seluruh yang ada di dunia ini itu milik Tuhan. Kalau dia bisa berikan, ya puji Tuhan ya. Kalau kita belum terima berkat Tuhan, tetap berdoa, tetap minta kepada dia. Amin. Amin. Ya, saya selalu pegang itu di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Nah, itu bertekun ya, kuncinya bertekun. Bertekun itu rajin berdoa. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Thank you very much, Mr. Rat. God bless you all. Thank you. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Pendeta Apollo Waruwu ya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Mr. Rat. God bless you all. Silakan doa syafaat. Shalom, shalom. Terima kasih buat hambanya Pak Rats yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembali boleh mengingatkan kita ya, bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Karena ada firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kita diingatkan Tuhan betapa pentingnya kita hidup di dalam setiap aspek kehidupan kita cari Tuhan lebih dahulu ya. Itu adalah nafas kehidupan kita. Terima kasih buat hambanya yang boleh mengingatkan kembali bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja kami di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih buat sore malam hari ini. Kembali Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam persekutuan yang indah, yang manis Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan buat kami boleh kembali bertemu Tuhan dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Satu hal Tuhan Yesus, kami selalu rindu Tuhan untuk Tuhan kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Karena disinilah kami boleh saling diingatkan, saling dikuatkan ya Tuhan. Bahkan kami mau bersyukur buat hamba-Mu Bapak Rats Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk berbicara bagi kami, mengingatkan kembali bagi kami pentingnya untuk kami selalu mengutamakan Engkau dari segala-galanya yang ada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa tanpa Tuhan, apapun yang kami lakukan akan sia-sia Tuhan. Karena Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Terima kasih Tuhan buat nasihat bagi kami sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Kami terus selalu intim dengan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari kami mencari berjumpa dengan Tuhan. Dan kami minta tuntunan Tuhan buat setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Rats Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Baik dalam pelayanannya, baik dalam usaha pekerjaannya Tuhan, limpahkan kasih karunia Tuhan. Karuniakanlah terus kesehatan,
kekuatan dan umur panjang Tuhan. Buat istri, anak-anak Tuhan, menantu Tuhan, cucu, semua keluarganya biar diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, biar ada tanda heran mujizat Tuhan menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar Pak Rats terus dipakai Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Biar Engkau terus perlengkapi dia dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Komingguan, Pak Hendra juga Tuhan. Sebagai pemimpin family ministry ini Tuhan. Biar Tuhan juga karuniakan kesehatan, kekuatan, umur panjang buat hamba-Mu Tuhan. Istri, anak, menantu, cucu yang ada diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Segala apapun Tuhan yang mereka gumuli Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang peduli setiap keberadaan kami Tuhan. Bapak terima kasih buat semua yang sudah ambil bagian. Demikian buat Ibu Ria Barus, kami berdoa. Engkau terus lihat kesetiaannya di dalam dia melayani Tuhan. Berkati suami dan kedua anaknya Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Pakai terus Ibu Ria Barus untuk melayani dalam pekerjaan-Mu, ladang-Mu ya Tuhan. Lengkapi terus dia dengan kuasa dan urapan-Mu. Bahkan kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Engkau yang tahu segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah mengerti akan setiap tetesan air mata kami. Tuhan tolong kami. Katakan belas kasihan bagi setiap pribadi, lepas pribadi yang ada. Bahkan keluarga-keluarga semua masing-masing yang ada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Allah yang berjanji ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu bagi kami. Allah yang mencukupi segala keperluan kami. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menguatkan kami. Roh Kudus yang menolong kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Makasih Bapa di surga. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami membawa dia dalam doa Tuhan. Malam hari ini, kami Tuhan mau deklarasikan kedaulatan Tuhan Yesus atas negara kami Indonesia ini Tuhan. Atas provinsi yang lain, atas semua pulau-pulau, atas seluruh kesatuan bangsa Indonesia. Kami Tuhan Yesus berdoa. Kami percaya mata Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Kami percaya naungan Tuhan sempurna atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, di tengah semua kekacauan yang bisa terjadi, Engkau tetap pastian bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau tetap memerintah atas bangsa kami. Engkau tetap berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, mintalah belas kasihan kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang menetapkannya Tuhan kami di sini menjadi pendoa-pendoa Tuhan. Biar kami sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Biar kami semua boleh menyinarkan terang Tuhan tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Lewat setiap Tuhan peran kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan damailah kiranya Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Yesus damai Tuhan Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memerintah atas bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan ada untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Dengan segala keadaan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau buat keluarga kami. Engkau buat pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Yang semuanya Tuhan kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Jagai kami ya Tuhan, sempurnakan ya Tuhan Yesus. Untuk kami senantiasa Tuhan Yesus hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa karuniakanlah ketentraman. Karuniakanlah keamanan ya Tuhan. Karuniakanlah damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami. Kesejahteraan ya bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa yang saat-saat ini sedang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Api kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Tangan Tuhan selalu ada dan memegang kuasa atas dalam bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan. Gereja-gereja Tuhan akan bangkit ya Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan. Untuk membela bangsa kami ini Tuhan. Segala niat-niat orang jahat Tuhan. Roh pemecah belah yang mengacaukan bangsa kami ini. Kami panggil nama Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam nama Yesus. Biar Engkau yang menghalaukan semua itu Tuhan. Segala rencana-rencana kejahatan Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biar kerajaan-Mu datanglah.
kehendak-Mu jadilah atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Semua pemerintah yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden Tuhan. Oh Tuhan Yesus Tuhan, para menteri Tuhan, TNI Polri Tuhan, kami berdoa Tuhan sampai ke tingkat RT dalam nama Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka di dalam memimpin bangsa ini. Sehingga kami boleh merasakan bangsa ini makmur. Ada kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur buat sore hari ini. Berkat-Mu ada bagi kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah bagi kami semua yang ada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, Engkau akan turun tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tinggi-tinggi kita terima berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu hari ini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita, semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu di dalam melayani Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.